Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'du. Yang sangat hormati Forkopimda Palawang, hadir di tengah kita Pak Kajari Palawang, Pak Sigit Prabowo SHMH, dan tim 0405 Lahat yang diwakili oleh Pelda Muhtadi dari Koramil Tebing Tinggi. Yang saya hormati pula Pak PJ Sekda Palawang, Pak Indra Supawi SCMSI, Ketua Tim Kreatif KK di Palawang, Raja Happy Sapriani, SKM MKes yang saya cintai sebanggakan. Yang mewakili Kakan Kemenak, Pak Makmun Esagi, Ketua Sekretaris dan Anggota Tim Percepatan, para asisten, para staf ahli, para kepala PD, hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan. Mari yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas barokah dan imannya jualah, pada pagi hari ini kita kembali bisa berkumpul di ruang rapat Madani ini dalam rangka menyaksikan pelantikan pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Palawang. Selawat kering salam, mari senantiasa sampaikan pada junjungan kita besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan insya Allah semua pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat kepada para pejabat yang sudah saya lantik tadi. Saya percaya pada Bapak Ibu sekalian dengan jabatan yang saya amanahkan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu pasti berbasis kompetensi. Karena saya ingin agar 4 lawan madani bisa terwujud. Kemudian sebagai pejabat pembina kepegawaian memang menempatkan para pejabat itu harus punya pertimbangan yang matang. Tidak bisa sembarang menempatkan. Karena berkaitan dengan rumusan visi misi pada daerah yang kita tuangkan dalam RPJMD, yang itu sumbernya dari visi misi ketika menjalankan diri menjadi bupati dan wakil bupati. Di tahun ketiga saya jadi bupati bersama dengan wakil bupati. Tentu di tengah situasi yang sulit, situasi yang kita semua tahu, pandemi COVID-19 ini membuat kita, bukan hanya kita, bahkan dunia intelektual, bangsa dan negara kita mengalami beberapa hal yang sangat-sangat sulit kita hadapi. Oleh sebab itu penempatan SDM yang tepat, penempatan pejabat yang tepat itu sangat menentukan keberhasilan kita menangani COVID-19 ini. Hari ini kembali saya melatih pejabat struktural kita eselon 2 dan eselon 3. Kemudian saya merolling beberapa pejabat eselon 3 berkaitan dengan percepatan harus mampu menangani persoalan-persoalan bangsa dan negara, harus mampu menangani persoalan bangsa dan negara yang sekarang sedang kita hadapi, pandemi COVID-19 yang luar biasa. Kemudian beberapa kepala OPD saya juga begitu, seperti disampaikan pada paripurna yang lalu, saudara-saudara harus paham, harus mampu betul di tengah kesusahan kita seperti ini, harus pandai melihat peluang sumber pendapatan, peluang proyek-proyek yang ada di pusat itu harus dimaksimalkan. Karena kita semua merasakan proyek-proyek pusat yang dibiayai oleh DAK, oleh tugas pembantuan, ada persoalan, uangnya tersedia. Tapi yang bersumber dari APBD murni, susah kita mengaturnya. Sebab itu kalau ada peluang sekecil apapun di pusat, di provinsi, maksimalkan itu. Saya akan memberikan penghargaan, reward kepada Bapak Ibu yang menjadi kepala OPD, apabila mampu mendatangkan sebanyak mungkin proyek-proyek yang ada di pusat, sumber pendapatan yang ada di pusat. Perkim, Pak Iwan Miko, saya angkat dengan tugas khusus karena banyak hal yang bisa kita dapatkan dari pusat. Kemudian Pak Asisten 1 harus mampu mengorganisir jajaran kita di tengah suasana sulit ini. Dinkes, kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Kita diminta percepatan vaksinasi agar masyarakat kita diharapkan di akhir tahun 70% sudah tervaksin, karena ini menjadi tekad Presiden bersama kita semua. Tidak mudah itu. Kesiapan kita, antusias masyarakat luar biasa, vaksinnya belum datang. Nah, itu harus ada sendiri untuk bisa lakukan itu. Vaksinnya datang tidak serentak, vaksinnya datang sedikit-sedikit. Tapi ini problem bukan karena provinsi ini, di negara kita. Bahkan Pak Presiden sudah mengatakan
Tapi insya Allah di akhir Oktober nanti 80 juta vaksin akan datang lagi. Artinya ini kesiapan kita untuk menghadapi pandemi ini akan berjalan lebih baik, lebih maksimal. Nah, ini penempatan orang-orang seperti ini. Karena kemarin kita sempat vaksin itu paling rendah di Sumatera Selatan. Pak Kapolres berkali-kali waktu itu Pak Wahyu ke saya minta itu karena mereka distressing oleh pimpinan. Kita berupaya karena Pak Kadisnya bukan tidak mau, Pak Kadisnya sakit. Manusiawi kita harus paham juga. Sehingga Pak Suli ketemu saya menyampaikan suasana keadaan beliau dan menyarankan untuk melakukan rotasi pejabat kepala dinas kesehatan. Maka saya angkat ketua tim bergerak PKK dengan tugas khusus agar persoalan kesehatan, terutama penanganan pandemi COVID-19 ini bisa dilaksanakan maksimal di bumi saling kerawat bumi Pahlawan tercinta dengan visi madaninya ini. Bapak Ibu yang saya cintai, kemudian saya ingin menyampaikan bahwa jabatan ini eselon 2, eselon 3 amanah dari atasan, bukan hak. Banyak orang salah persepsi, seakan-akan jabatan itu hak. Sehingga ketika ada pergeseran, dia merasa nyaman, dirubah sedikit, mulai nuansa bekerjanya melempem. Semangat bekerjanya, tidak boleh. Bapak Ibu saudara sekalian digaji oleh negara dalam rangka untuk menjalankan tugas secara maksimal. Tugas Bapak Ibu sekalian tidak ada lain, para pejabat isyarat hari ini memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat Pahlawan. Saya ulangi, memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat Pahlawan. Good governance itu salah satunya. Kalau jabatan Bapak Ibu sekalian eselon 2, eselon 3 tapi tidak bisa memberikan yang terbaik untuk rakyat Pahlawan, artinya saudara tidak mampu menjalankan tugas secara maksimal. Itu dipertanggungjawabkan tidak hanya terhadap saya sebagai atasan yang memberikan amanah itu, tapi pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sumpah janji yang tadi Bapak Ibu ikrarkan. Sekali lagi saya berharap, saya berpesan bekerja dengan maksimal. Insya Allah ini menjadi bagian amal ibadah Bapak Ibu sekalian, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat menjadi amal jariah. Ya, amin ya rabbal alamin. Pak Kajari selalu begitu. Saya berdiskusi dengan Pak Kajari mengatakan orientasi bekerja itu jangan cuma sekedar dunia, tapi akhirat. Karena itu yang akan kekal ya. Nah, sedikit ini selalu saya pesankan. Bekerjalah dengan tanggung jawab yang penuh, bekerjalah dengan kesungguhan, nikmatilah jabatan itu untuk kepentingan rakyat Pahlawan. Kalau saudara menikmati itu tidak ada yang susah. Sesusah apapun yang dihadapi, sebanyak apapun problem, kalau dinikmati tidak ada persoalan, tidak ada problem. Tapi sebaliknya kalau ini selalu beban terus, begitu pulang merasa beban, ada persoalan merasa beban, terlambat capaian merasa beban, itu tidak menikmati. Nikmatilah jabatan dan pekerjaan itu. Insya Allah kalau Bapak Ibu menikmati dan mencintai itu, semuanya akan terasa ringan. Kita kerjakan secara bersama-sama. Kalau betul-betul terbentur, lapor, menghadap saya, minta arahan apa yang bisa kita bicarakan. Saya juga akan begitu, bicara dengan Forkopimda tentang apa yang bisa kita laksanakan untuk Pahlawan. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini ingin sampaikan sekali lagi saya ucapkan selamat atas jabatan yang baru, bekerja yang terbaik untuk rakyat Pahlawan, berikanlah pelayanan yang terbaik. Insya Allah ini awal dari kesuksesan Bapak Ibu sekalian, pada saatnya nanti akan lebih sukses. Terima kasih atas perhatian. Kalau ada yang kurang berkenan, maaf, pada Tuhan mengampuni. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.